Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Sebelumnya, anak-anak perlu mengetahui dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. A. Perlunya memelihara alat reproduksi. Pak, yang gambar yang atas merupakan alat reproduksi bagi anak perempuan. Kemudian yang bawah itu adalah gambar alat reproduksi pada anak laki-laki. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nah, kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik ya. Misalnya, setelah buang air kecil, anak-anak harus membersihkan alat reproduksi. Anak-anak juga membiasakan mandi 2 kali dalam sehari. Nah, saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan menggunakan sabun mandi. Kemudian pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi juga harus bersih dan kering ya. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. 1. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Kemudian manfaat yang lain adalah aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak akan terganggu. Kemudian akan terhindar dari berbagai penyakit. Serta manfaat yang selanjutnya adalah anak-anak dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. 2. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Tujuannya memelihara fungsi alat reproduksi, kemudian menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Selanjutnya, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi serta meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kemudian masuk yang B, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Anak-anak, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi sangat penting ya. Anak-anak dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Bagian tubuh lainnya, misalnya tangan, juga perlu dijaga kebersihannya. Tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit. 1. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, anak-anak harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Yang A. Mencuci tangan. Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang kita sentuh itu kotor. Nah, setelah buang air, anak-anak perlu mencuci tangan juga. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Nah, saat mencuci tangan, anak-anak juga harus menggunakan sabun ya. Yang B. Membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihan makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamanan aktivitas. C. Mengelap dengan handuk atau tisu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika bagian tubuhmu basah atau lembab? Ya, benar sekali. Jika basah atau lembab, maka tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Secara rileks, kita pasti akan menggaruk kulit tersebut yang gatal.
Nah, tindakan ini dapat melukai tubuh dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan, kulit kita juga dapat mengalami iritasi. Nah, untuk menghindari tumbuhnya jamur, anak-anak perlu mengeringkan tubuh dengan mengelap tubuh. Anak-anak dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Yang D. Mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis artinya bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Nah, apa hubungan higienis dengan celana dalam? Ya, celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Gantilah celana dalam sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Ya, karena celana dalam yang kotor dan lembab rentan kuman penyakit. Anak-anak dapat memilih celana dalam berbahan katun karena bahan katun menyerap keringat sehingga tidak lembab. Yang E. Mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. Siapa yang sudah mencuci dan mensetrika bajunya sendiri? Tunjuk tangan, angkat tangan. F. Mengenakan celana yang longgar. Nah, anak-anak coba amati cara berpakaian teman kalian. Adakah yang memakai pakaian yang ketat? Ada? Tidak ya? Tahukah kamu anak-anak, mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah. Suhu tubuh juga dapat meningkat. Nah, agar kesehatan reproduksi terjaga, sebaiknya anak-anak mengenakan celana yang agak longgar. Anak-anak dapat bebas bergerak dan lebih nyaman dalam beraktivitas. Selanjutnya yang G, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi ya. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat dapat merupakan perilaku yang tidak terpuji. Nah, kebersihan toilet atau kamar mandi perlu diperhatikan secara rutin juga. Toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi sarang kuman. Kuman dapat menimbulkan penyakit, ya benar sekali. H. Menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Nah, setiap orang perlu makan dan minum sehat. Dengan mengonsumsi menu sehat, anak-anak dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Anak-anak juga perlu membiasakan pola hidup sehat seperti berolahraga. Nah, apakah makanan dan minuman di lingkungan anak sudah sehat? Siapa yang sering makan junk food atau sering makan makanan cepat saji? Nah, dikurangi ya. Masih yang kedua, penyakit akibat tidak menjaga alat reproduksi. Ada beberapa penyakit ya ketika kita tidak menjaga alat reproduksi. Yang A, infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih disebabkan bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi 2, infeksi saluran kencing bagian atas dan infeksi saluran kencing bagian bawah. Nah, gejala infeksi saluran kencing bagian bawah diantaranya yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, kemudian nyeri atau perih pada saat buang air kecil, kemudian warna urin yang keruh dan bau urin yang tidak sedap. Kemudian gejala infeksi saluran kencing pada bagian atas diantaranya yaitu nyeri pada bagian selangkangan, kemudian mual dan demam. Penyakit yang kedua adalah kudis. Kudis disebabkan oleh tunggau Sarcoptes scabiei. Tunggau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit ya. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Jadi ketika anak-anak punya hewan peliharaan, pastikan
Ketika kalian memegang hewan peliharaan, hewan itu terbebas dari penyakit. Salah satunya penyakit kudis. Kemudian ketika anak-anak bertukar pakaian dengan orang lain juga dapat menyebabkan tertular penyakit kudis. Kemudian menghindari saling meminjam pakaian atau handuk karena menyebabkan penyakit kulit. Seorang penderita kudis baiknya disediakan handuk khusus. Pakaian yang dikenakan tidak boleh dikenakan oleh orang lain. Penyakit yang ketiga adalah eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit bisa memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang, jadi setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena dapat menyebabkan infeksi dan iritasi. Selanjutnya, penyakit uretritis. Uretritis atau penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Penyebab uretritis antara lain bakteri yang masuk ke saluran uretra sehingga terjadi infeksi. Tanda-tanda awalnya antara lain kulit gatal, kulit memar, dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan bau. Jika tercium bau tidak sedap, berarti kebersihan alat reproduksi kurang terjaga. Anak-anak jika menemukan tanda-tanda tersebut, segera bersihkan alat reproduksi dan periksakan diri ke dokter. Selesai.